Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramustuti mengatakan, regulasi terkait pengangkatan GTK honorer sudah ditetapkan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah tentang pengangkatan GTK honorer. Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama. Karena masing-masing itu saling terkait tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan. Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan. Pemerintah beralasan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran. Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya dapat mengcover pengangkatan GTK honorer di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa dikti itu berapa, kemudian Kemendikbud berapa, yang lainnya kemana? Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi untuk 20% itu seyogyanya lebih banyak digunakan untuk pendidikan bagi generasi muda. Bapak Ibu yang saya hormati, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengaturan lebih lanjut ada di dalam pasal 31. Selain itu, pengaturan lebih detail tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala peraturan turunannya. Bapak Ibu yang kami hormati, amanat dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita sampaikan tadi dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai sebuah instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola dengan baik. Pendidikan bermutu merupakan modal menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi salah satu bentuk investasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Pada kenyataannya, banyak permasalahan terkait GTK, antara lain adalah keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan, permasalahan dalam tata kelola LPTK. Di samping itu, ada permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terhadap permasalahan nyata dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak, baik itu yang direkrut oleh Pemda, bahkan direkrut oleh kepala sekolah.
Di sisi yang lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang, per jenis, per jalur, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga diprediksi karena jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, juga masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan di pusat dan di daerah, termasuk pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 DPR RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan dengan bentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memiliki standar nasional pendidikan di dalam membangun pendidikan nasional, guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan kepada para pakar pendidikan, yaitu Profesor Dr. M. Solehudin dan Ibu Inalim, mengenai bagaimana posisi strategis pendidikan kita, khususnya GTK, dalam tata perundangan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapuskannya formasi CPNS pada tahun 2021. Apakah upaya pemerintah dalam peningkatan SDM dan kesejahteraan guru selama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan? Apakah diperlukan tes kompetensi SDM GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatannya menjadi ASN? Kemudian apakah pemerintah dianggap sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Kepada pakar keuangan negara, kami berharap dibantu untuk mendapatkan jawaban mengenai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 4 tentang alokasi 20% belanja negara untuk pendidikan. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan pada upaya kehidupan bangsa? Mengingat bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebar di lebih dari 20 kementerian lembaga dan di dalamnya sudah termasuk gaji guru dan dosen. Yang kedua, bagaimana dampak pengangkatan GTK honorer bagi keuangan negara dan bagaimana usulan simulasi perhitungan keuangan negara baik APBN maupun APBD untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Yang keempat, apakah upaya pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan guru selama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan? Kemudian bagaimana formula ideal anggaran fungsi pendidikan baik dalam APBN maupun dalam APBD? Kepada pakar kebijakan publik, Profesor Dr. Hafid Abbas dan Profesor Dr. Cecep Darmawan. Yang pertama, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapuskannya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang kedua, bagaimana analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan anggaran untuk pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Ketiga, apakah diperlukan tes kompetensi sumber daya manusia GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatan menjadi ASN? Yang keempat, apakah pemerintah dianggap sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Yang kelima, terobosan dan inovasi kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga kependidikan
khususnya terkait honorer.